Dampak pembatasan operasional komuter lain setelah libur pasca, penumpang menumpuk di sejumlah stasiun. 16 napi kabur dari rumah tahanan saat berjemur matahari pagi. Petugas kebersihan mencuri 6.000 masker dari gudang farmasi milik pemerintah. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? iNews Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Bernadetta Ginting, inilah iNews Siang selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa dari pembatasan operasional komuter lain berdampak pada penumpukan penumpang di sejumlah stasiun. Sebagian besar penumpang pegawai yang tetap bekerja di Jakarta. Penumpukan penumpang ini terjadi pagi tadi di sejumlah stasiun kereta api. Mereka antri untuk menunggu giliran naik komuter lain menuju Jakarta. Pembatasan jam operasional dan pengurangan jadwal perjalanan komuter lain menjadi penyebab terjadinya penumpukan. Ya, jadwal kereta lebih banyakin, jadi untuk batas-batasannya dijarakin beberapa orang baru ada, jadi biar nggak terlalu padat gitu. Pembatasan jam operasional dan pengurangan jadwal komuter lain tidak berjalan efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Meski di dalam rangkaian kereta sudah ada aturan jaga jarak dan pembatasan jumlah penumpang, namun tidak adanya pengawasan membuat aturan itu dilanggar. Jadwal operasional komuter lain dimulai pukul 6 pagi dan berakhir pukul 6 sore. Tiap hari PT Kereta Komuter Lain Indonesia menyiapkan 683 perjalanan KRL. Meski jumlah penumpang komuter lain turun hingga 80%, namun kepadatan penumpang masih terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, angkutan umum seperti komuter lain masih menjadi moda transportasi pada masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Banyaknya perusahaan yang masih tetap beroperasi membuat angkutan umum dipadati penumpang. Sebagian besar penumpang komuter lain ini adalah karyawan yang masih tetap bekerja di Jakarta. Tidak ada perubahan jam kerja meski di ibu kota berlaku pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Mereka sudah antri di stasiun Bogor sejak dini hari meski jadwal operasional komuter lain baru dibuka pukul 6 pagi. Pemandangan serupa juga terlihat di stasiun Depok, stasiun Bojonggede, dan stasiun Bekasi. Pemberlakuan PSBB sudah berjalan hampir sepekan. Sejumlah akses masuk menuju Jakarta diperketat. Namun, aturan itu tidak berlaku bagi mereka yang bekerja di 8 sektor, seperti kesehatan, komunikasi, industri strategis, dan keuangan serta perbankan. Jakarta adalah kota pusat kegiatan perekonomian di Indonesia. Karena itu, dalam mengatur ini, kami membagi ada 3 sektor utama. Satu adalah pemerintahan. Pemerintahan terus menjalankan fungsinya. Pemprov DKI, kepolisian maupun TNI, semua tetap berjalan seperti biasa. Yang bisa bekerja dari rumah diatur oleh atasannya untuk bekerja dari rumah. Tapi pelayanan jalan terus, karena itu tidak ada yang tutup. Kemudian untuk dunia usaha, kita akan mengatur bahwa kegiatan perkantoran dihentikan kecuali beberapa sektor. Ada 8 pengecualian. Perusahaan yang masih diizinkan beroperasi selama PSBB harus mengatur jumlah karyawan yang bekerja pada waktu bersamaan untuk memastikan adanya pembatasan fisik. Pembatasan fisik juga berlaku di angkutan umum, meski hingga saat ini masih belum berjalan secara optimal. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, langsung saja kita pantau kondisi terkini di Stasiun Manggarai, Jakarta. Sudah ada rekan Yosefina Damaris di sana.
Yosefina, apakah hari ini, tepatnya pagi tadi juga terjadi penumpukan di stasiun Manggarai? Bernadetta, di hari keempat penerapan PSBB di stasiun Manggarai sendiri ini memang kami lihat tidak ada penumpukan penumpang yang terjadi di sini. Namun memang PT KCI sendiri tadi menyampaikan bahwa antrian penumpang memang terjadi di sejumlah stasiun keberangkatan pada pagi tadi seperti di stasiun Bogor, stasiun Cilebut, stasiun Bojonggede, stasiun Citayam dan juga stasiun Depok. Ini dikarenakan adanya penerapan physical distancing ataupun pembatasan jarak antar penumpang dan juga waktu operasional yang berubah, yakni dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun karena ini stasiun Manggarai bukanlah stasiun keberangkatan, sehingga jumlah penumpangnya juga sudah berkurang, sudah turun di beberapa stasiun lain, sehingga sampainya di stasiun Manggarai sudah tidak terlihat lagi antrian penumpang ataupun penumpukan penumpang yang terjadi di sini. Memang untuk selama PSBB ini PT KCI hanya mengoperasikan 683 perjalanan kereta setiap harinya dan juga melakukan pembatasan penumpang, yakni 60 orang penumpang untuk masing-masing gerbongnya, di mana untuk kursi panjang ini hanya diperuntukkan maksimal untuk 4 orang, sementara kursi prioritas diberlakukan ataupun diperuntukkan bagi 2 orang. Ada juga protokol kesehatan yang diberlakukan seperti penggunaan masker wajib bagi seluruh penumpang, kemudian juga penggunaan hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh, dan juga memperhatikan jarak antar penumpang saat masuk dan juga saat berada di stasiun dan juga berada di dalam kereta. Waktu operasional juga berubah, yakni mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. 18 waktu Indonesia Barat artinya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat ini seluruh kereta ini sudah ataupun diwajibkan tidak lagi berada di wilayah Jakarta begitu. Sehingga ini yang perlu diperhatikan bagi setiap penumpang untuk menyesuaikan waktu operasional KRL ataupun komuter lain yang berlaku selama PSBB. Bernadetta. Baik, terima kasih Yosefina atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pada hari keempat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta, halte Transjakarta masih ramai oleh para pekerja. Sementara itu jam operasional serta jumlah penumpang pun dibatasi. Hari ini merupakan hari pertama kerja setelah penerapan PSBB di Jakarta. Halte Transjakarta Cawang Uki, Jakarta Timur juga turut menerapkan aturan PSBB. Penumpang pun masih tergolong ramai. Bus Transjakarta beroperasi mulai pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Jumlah penumpang juga dibatasi maksimal 50% dari kapasitas bus. Selain itu, penumpang yang tidak menggunakan masker dilarang masuk ke halte Transjakarta. Lalu bagaimana tanggapan penumpang bus Transjakarta terkait pemberlakuan PSBB ini? Kita akan bergabung dengan Hasbi Allah di halte Bundaran Hotel Indonesia. Ya, Hasbi, apakah para penumpang Transjakarta sudah mulai mentaati aturan PSBB di halte tersebut? Ya baik, Deta, jika di halte Cawang Uki ini terjadi keramaian, ini berbalik di halte Bundaran HI Jakarta, di mana perlakuan PSBB di hari keempat ini cenderung sepi dan berdampak tentu dengan masuknya para penumpang yang ada di bus Transjakarta, di mana memang ada 3 kategorinya pembatasan yang dilakukan oleh Transjakarta. 50% mereka mengurangi kapasitas dari jumlah penumpang di bus. Misalkan bus gandeng yang pertama itu ada 60% atau 60 penumpang saja yang boleh masuk ke dalam bus gandeng, sedangkan bus dengan kategori yang besar hanya 30 penumpang saja, sedangkan bus yang kecil hanya 15 penumpang saja. Kemudian juga jika ditanya tadi apakah peraturan ini ditaati, mereka yang ada di halte bus Bundaran HI ini sangat setuju bahkan dengan beberapa peraturan-peraturan seperti physical distancing dan juga social distancing yang ada di setiap halte dan juga di dalam bus. Bahkan yang ada di dalam bus ini dijarak dengan 1 lengan atau 1 meter, di mana tempat duduk di dalam halte ataupun juga di dalam bus ini diberi jarak kosong antara satu penumpang dengan penumpang yang lain agar menjaga dari persebaran pandemi corona. Kemudian ada beberapa hal
yang ada peraturannya di dalam halte bus. Mesti membayar yang secara langsung ini ditiadakan terlebih dahulu selama PSBB berlangsung. Jadi penumpang hanya membawa uang elektronik, mereka hanya mengetap dan langsung bisa masuk ke dalam halte busway dan menaiki busway dengan rute yang sudah ditentukan tentunya. Kemudian juga penggunaan masker. Tentu sama dengan halte Uki dan Cawang, di mana di halte Bundaran HI ini apabila tidak menggunakan masker di luar halte ataupun juga di dalam halte, maka akan diawasi oleh petugas. Apabila mereka tidak mematuhinya, bahkan tidak diperbolehkan untuk menaiki busway tersebut. Kemudian untuk jam operasional juga sama dengan KRL tentunya dan juga MRT, jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Sejauh ini selama PSBB tidak ada permasalahan yang terjadi kami melihat di halte Bundaran HI dari segi penumpang dan juga dari segi pelayanan yang ada di halte busway Bundaran HI. Deta. Terima kasih atas informasinya Hasbiolo, tetap jaga jarak saat bertugas. Pemirsa, hari pertama penerapan PSBB di hari kerja, arus lalu lintas pada checkpoint Pasar Jumat terpantau padat. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.